adalah berarti gimana caranya untuk supaya orang-orang yang ini gitu ya, yang mungkin memang nggak punya, have no idea gitu, kayak Jilbank itu bisa buat apa gitu kan, terus ini saya mau apain nih kalau udah punya account gitu kan. Nah gimana caranya mereka bisa explore itu kan. Nah makanya ini grup 1 mungkin yang saya pikir butuh nanti bantuan lebih. Iya, kita nanti lihat dua-duanya, Pak. Lihat kondisi dua-duanya sejauh mana. Kan kita harus ukur-ukur ya, untuk grup 1 itu sejauh mana yang dia itu ternyata engage, sejauh mana dia masih bisa diprovoke gitu loh. Dimotivasi atau diprovoke itu sejauh mana, kan kita sama-sama masih belum tahu nih. Sampai gimana gitu. Terus yang ini experience technical issues sama gedenya. Sama gedenya. Ya ini waktu itu kan mungkin kita baru launch juga kan, jadi pasti terlalu stabil. Ya, of course, understandable kalau itu berarti. Dan itu sudah predictable juga lah. Sebagian besar orang uninstall karena ada technical issues gitu ya. Kayaknya udah. Iya betul. Terus. Yang Q5 technical issue-nya apa aja? Ya. Too big. Nah ini lucu juga sih, ad size yang too big ya. Berarti mungkin memang handphonenya orang-orang ini juga mungkin yang yang low spec banget ya. Ya, ini untuk segmen UMI semua ini, ultra mikro atau ini enggak ya, umum ya? Enggak, umum ya, campur ya. Campur. Ya. Oke. Tapi ini interesting. Terus 9. Why I'm not interested anymore? Use case-nya sih, use case-nya mereka nggak nemu ada use case tertentu yang sebenarnya nggak ada urgensi. Ya nggak ada urgensinya gitu, kayak ini mau diapain gitu ya kan, ini bisa buat apa gitu kan, mereka nggak ada ini. Jadi bukan karena rumit, bukan karena mereka nggak dapat promonya, bukan karena mereka sudah punya banyak. Iya sih ada, tapi itu sedikit ya, 20% aja ya. Tapi the main point-nya karena ya kenapa aku kan nggak butuh gitu ya. Oke. Betul. Terus Oke, ini gimana caranya kalau mungkin dari mulutnya mereka sendiri ada nggak sih something yang kalau misalnya jago provide mereka bakal cobain lagi gitu? Ya kan? Nggak ada. Karena no idea ya, tapi itu konsisten dengan jawaban atasnya ya. Betul. No expectation, nggak butuh, no idea gitu ya. Kecuali kalau mereka ada frustasi tertentu gitu ya kan, berarti mungkin jawabannya baru ada ide. Ini kritis aja enggak kok. Ya benar. Iya. Terus understanding our impression sih yang terakhir ini, lebih ke itu. Berarti ini yang bagus dari apps itu ya? Bagus, netral, jelek. Oke. Yang bagus adalah transfernya gampang. Oke. Untuk grup 2 ini menarik, karena antara grup 1 sama grup 2 itu ternyata beda ininya. Terus? Iya beda. Karena yang pertama itu karena nggak ada ide, yang penting dia kayak bagus. Iya, jadi ini surface level banget gitu. Surface level ya, benar. Itu apa itu namanya, idiom yang tepat itu surface level. Oke, terus? Iya, cuma lihat cakep nggak nih gitu ya. Udah gitu kan. Keren, kelihatan keren. Explore. Terus yang netral? Netral nggak ada implikasi. Yang jelek paling ini sih lagi-nya ini mungkin kalau untuk yang kedua ya again gitu, karena grup 1 nggak explore jadinya dia
ya negatifnya juga dia nggak terlalu ada. Nggak tahu. Nggak tahu karena dia nggak ekspor. Ya biasa aja. Gitu. Oke. Nah terus sekarang Pak Cipta itu dengan mau bikin kuesioner gitu, maksudnya mau bikin survei. Betul. Jadi saya kayaknya mau lebih targetin ke cobain yang grup 1 ini. Maksudnya karena dari sini kan kelihatan asumsinya saya adalah ini kelihatannya mereka first impression banget gitu ya. Kayak misalnya pas awal kalau misalnya dia nggak ngelihat kayak atau app-nya juga nggak actively ngasih tahu dia gitu. Misalnya ini tuh bisa ini loh gitu ya kan. Mereka tuh karena nggak ada ekspektasi, 2 mereka juga nggak punya waktu atau mereka nggak punya drive untuk ngecek gitu ya kan. Berarti gimana caranya app-nya itu yang lebih aktif untuk bisa kayak ngasih mereka inspirasinya gitu ya kan, atau ngasih guidance-nya gitu. Asumsi saya sekarang kayak gitu ya, untuk grup 1 ini butuhnya kayak gitu. Makanya sejalan sama yang itu sih, yang tesis yang saya mau ambil gitu. Makanya mungkin saya mau bikin ada follow up questionnaire atau another questionnaire yang lebih targetinnya ke yang orang-orang yang grup 1 ini sih tipenya. Menarik sih. Tapi kalau saya melihat plus minusnya ya Pak ya, artinya grup 1 itu tantangannya besar, dan bisa jadi itu bukan hanya tantangan yang terkait dengan apps, tapi tantangan yang terkait behavior, subconscious mind, terus background, everything itu bisa jadi kompleks problem gitu, Jang. Ini bukan hanya sekedar tentang apps untuk bank gitu ya, mungkin apps untuk yang lain-lainnya pun bisa jadi mereka tidak buka gitu ya, meskipun itu hal yang rada penting juga buat mereka. Bisa jadi loh ya, ini cuma prediksi saya. Bisa jadi. Artinya kalau kita mau ke grup 1 itu kita effortnya agak lumayan untuk effortnya agak lumayan gitu. Nah terus kalau misalkan tapi kalau itu berhasil maka signifikan ya bedanya. Nah karena saya lihat jumlahnya kan memang jauh lebih besar daripada jumlahnya yang grup 2. Nah akan tetapi begini Pak, grup 2 pun, grup 2 pun bukan berarti yang grup 2 itu udah selesai finish kan. Artinya ada juga permasalahan yang menyebabkan mereka uninstall. Padahal sebenarnya mereka itu curious, mereka sebenarnya kritis, mereka punya ekspektasi, tapi ada yang uninstall gitu. Nah itu juga pihak yang mungkin masih bisa di-reach juga, karena begini Mbak, saya mungkin ini stereotype terhadap umur atau terhadap generation gitu ya, tetapi memang ada di beberapa kelompok yang itu kayak udah bikin barrier aja gitu sama apps gitu loh. Jadi apalagi kalau itu terkait uang, udah ngambilnya susah gitu ya, masuk ke sini takut hilang dan sebagainya. Mereka lebih baik pinjam yang itu lebih nggak jelas lagi, lebih lebih beresiko. Itu kadang mereka lebih pilih yang kayak gitu, yang lebih beresiko, lebih nggak jelas, hanya semata-mata mereka ketemu fisik gitu sama orangnya. Nah kayak gitu-gitu itu. Makanya kalau di beberapa yang itu kan bank yang konvensional itu kan sekarang ada Laku Pandai itu kan, karena kan ada pertemuan fisik gitu. Jadi mereka itu masih sangat percaya dengan kalau yang fisik gitu. Nah sehingga dikombinasikan antara fisik kemudian dengan yang virtual, kemudian ada transisi di situ. Saya cuma pengen mengatakan bahwa grup 1 dan grup 2 itu sebenarnya sama-sama worth it, Pak.
kalau mau diangkat misalkan kalau grup 2 itu mungkin lebih mudah, karena bukan berarti dengan lebih mudah itu berarti tesisnya nggak worth it gitu, karena di grup 2 pun masih ada permasalahan yang belum diselesaikan gitu ya, yang itu nggak hanya masalah technical issue aja kan yang di grup 2 yang membuat mereka tidak happy gitu kan. Ada beberapa permasalahan yang mungkin bisa kita ulik lebih lanjut karena kalau kita ke grup 1 itu memang butuh komprehensif understanding, karena dengan data ini itu masih banyak hal yang kita masih bertanya-tanya, itu sebenarnya yang mereka ini di mana gitu. Saya masih melihat grup 1 itu kalau misalkan kita kumpulkan itu masih bisa dibagi beberapa level lagi. Tek gitu. Grup 1A, B, C gitu ya. Misalkan grup 1A itu yang masih deket-deket kayak grup 2 gitu ya. Yang grup 1E itu udah nggak bisa diapa-apakan lagi, nah mungkin loh ya. Udah. Ya, kayaknya ya udah direlakan aja gitu. Nah kayaknya kayak gitu. Nah, sehingga masih ada pekerjaan untuk melihat grup 1 itu di mana aja, bagaimana aja. Nah kalau saya sih melihatnya itu kayaknya seperti itu kalau memang besar grup 1. Ya sekali lagi kan kita ngelihat resources kita gitu loh Pak Cipta sendirian, ini nggak suatu project yang apa itu namanya, ya memang didukung kantor gitu, tapi kan sendirian, bukan teamwork yang kayak gimana gitu ya. Nah kita lebih realistis dulu aja dengan yang ada gitu, ngangkat grup 2 gitu. Nah tapi ya itu tadi kita coba lebih tahu lebih detail lagi tentang grup 2 itu. Saya suka dengan reason mereka uninstall itu tadi ya. Nah berarti kan memang ada masalah di sini. Betul. Iya. Ya memang setuju sih Bu. Maksudnya ya memang grup 1 itu kayaknya lumayan kompleks ya, karena permasalahan mungkin nggak satu hal atau apa gitu. Dan researchnya saya juga sebenarnya kan scope-nya itu lumayan kecil gitu, which is basically di sisi onboarding-nya aja yang ada hubungannya sebenarnya either di yang soal ini kayak supaya orang tahu ada particular need atau enggak, sama yang ini sih sebenarnya kayak kalau misalnya orang masih ngelihatnya kayak ini something yang very complicated atau konsepnya itu masih nggak masuk gitu ya. Gitu. Betul. Nah ini aja udah banyak masalah mereka melihat itu complicated, terus mereka melihat promo-promonya itu ndak ada benefitnya buat mereka gitu ya. Nah sehingga kalau Mas Cipta membuat tesis ini, nanti kita akan bisa memberikan rekomendasi sejauh mana sih yang nanti akan mereka anggap tidak complicated gitu, dan sejauh mana benefit yang mereka butuhkan itu sebenarnya benefit yang seperti apa kan kayak gitu. Terus too many apps, nah kan kayak gitu kita juga berarti harus tahu juga spek ininya mereka kayak gimana gitu, karena bisa jadi memang mereka terlalu banyak install, bisa jadi itu mindset aja, aduh terlalu banyak, padahal sebenarnya masih ada space gitu. Nah itu yang kita nggak tahu kan. Oke. Nah jadi next step-nya kalau memang mau buat kuesioner seperti permintaan Pak Cherry ya waktu itu ya. Nah, iya betul. Ya mungkin dibuat kriteria respondennya aja dulu Pak Cipta. Jadi kriteria respondennya mungkin bisa di-reach dari grup 2 itu. Kalau misalkan nggak ngambil kuesioner lagi, maka beberapa persona dari grup 2 itu mau langsung di in-depth interview aja nggak apa-apa kalau aku ya.
Karena kan kita sudah bisa punya profiling grup 2, sudah tahu bahwa grup 2 itu tipenya kayak gini Iya gitu. sih. Kita coba meng-in-depth interview 5 orang, diantaranya kalau ternyata pola jawabannya udah hampir sama, 9 lah misalkan ya, hampir sama. Biasanya 5+ itu kan udah kelihatan ya pola jawabannya ya. Yang disebut nggak ribet itu gimana, yang disebut nggak complicated itu gimana. Mereka itu sebenarnya punya apps apa aja sih gitu. Kalau perlu kan kita cek juga gitu. Betul sih. Nah mungkin ini pertanyaan juga sih. Kan kemarin tuh yang di proposal saya udah masukin kayak kira-kira metode research-nya itu misalnya ada berapa fase, terus kayak misalnya mau pakai metodenya apa. Nah, tapi along the way misalnya kayak gini gitu ya kan, kita misalnya sambil research kayak butuh additional either survey, additional interview gitu ya kan. Nah, apakah itu maksudnya masih boleh gitu ya kan, kayak kita di bab 4-nya ternyata kita ngelakuinnya ada additional step-nya gitu ya kan, atau ada more research di bentuknya kayak gimana, atau itu boleh nggak sih Bu? Kalau menurut saya sih masih boleh Pak, karena atau kan saya itu mesti revisi lagi yang bab 3-nya? Yang jelas bab 3 direvisi ya kan, karena disesuaikan dengan additional things yang kita dapatkan. Itu biasa sih Pak Cipta kalau di design thinking loh ya. Karena kita itu memang setelah melihat kondisi di lapangan, terus kemudian rada berubah sedikit-sedikit, itu kalau menurut saya itu biasa selama yang kita lakukan itu nggak terus untuk menggampangkan yang menyebabkan itu jadi kurang reliable, kurang valid gitu. Kan tujuan kita mengganti metode itu kan bukan kemudian mengurangi tingkat ke reliabilitas dan validitasnya gitu. Saya rasa nggak apa-apa. Pokoknya kan yang dipegang itu ujung-ujungnya. Jadi masalahnya apa dan tujuannya apa, itu aja yang nggak berubah-berubah. Metode di dalamnya ya sebagaimana design thinking kan memang dinamis ya. Kita melihat, kita awalnya punya planning, tapi waduh ternyata orang-orang kayak begini begitu, bisa jadi kita kembangkan lagi personanya, respondennya itu sangat mungkin sih, nggak apa-apa menurut saya. Oke Bu. Terus saya juga rencana pengen yang kayak Ibu bilang ya, maksudnya review lagi yang dari IDEO punya yang persona yang pernah dibuat itu. Nah, mungkin lebih ke kayak dilihat lagi mungkin ya, kayak verbatimnya misalnya waktu itu dari orang-orang yang masuk ke grup mana gitu ya kan, untuk di personanya gitu, mereka sebenarnya kayak mention tentang apa gitu. Waktu itu ada beberapa sih memang yang memang di provide gitu sih, kayak snippet dari verbatimnya dia yang kayaknya lumayan menarik kan. Jadi terus ya paling saya bakal coba review lagi dari situ buat dapetin kayak ini mungkin use cases apa ya. Soalnya kan tadi yang dari survei yang sebelumnya itu kan dibilang misalnya have no ideas, ini misalnya mau bisa buat apa ya kan, segala macam. Mungkin messaging soal purpose-nya itu yang belum terlalu kelihatan mungkin ya, karena waktu pas kita bikin feature-nya gitu-gitu sebenarnya kita udah based on dari persona juga sih sebenarnya ya kan. Cuman kalau orang misalnya nggak, tapi kan begitu toolsnya ada, misalnya gini, untuk budgeting kan biasanya yang tools paling simple misalnya pakai amplop gitu ya kan, pakai amplop, masukin duitnya di amplop gitu kan, tetap budget gitu. Cuman amplopnya sendiri sebagai tools itu kan nggak mengajarkan kita untuk budgeting kan. Maksudnya amplop itu ya gunanya bisa macam-macam gitu, buat ngirim surat ya kan, gitu. Jadi yang
mungkin istilahnya kayak yang saya udah buat sekarang ini amplopnya gitu ya kan. Saya udah buat amplopnya nih. Cuman supaya bisa beneran orang kebayang gitu kan, amplopnya tuh bisa buat budgeting nih misalnya, ya kan. Perlu kita kasih kayak semacam framingnya sih, atau kayak wizardnya, atau kayak stepsnya gitu kan, atau apa gitu, tutorialnya gitu ya kan, buat bisa kayak gitu mungkin. Iya. Nah itu penting kita untuk mengetahui cara berpikir mereka, Pak. Katakan ya, ini bisa loh buat budgeting gitu ya. Mereka ngelihat apps ini ya, udah dikasih tahu secara senses gitu ya, secara logika kita udah kasih tahu, mereka tahu oh iya bisa, tapi belum tentu mereka mau loh. Nah kalau mereka misalkan seperti itu yang menarik untuk kita pelajari. Mereka sudah tahu tapi kenapa nggak mau gitu. Kalau mereka misalkan sudah tahu dan ada yang mau, nah itu kita kan bisa ulik-ulik lagi kenapa dia mau, yang satunya nggak mau, yang satunya mau, itu kira-kira ada apanya ya. Nah kan kayak gitu. Oh ternyata itu tadi ada hal-hal yang kita meremehkan surface level misalkan ya, ternyata mereka masih ada yang butuh itu juga yang nggak tahu ya, diedukasi di apanya kayak apalah itu ya. Soalnya kayak di sini kan, misalnya dia ngomong soal duit tuh kayak bumerang gitu ya kan, bisa ngontrol kita, bisa kayak ngarahin kita ke mungkin sesuatu yang mereka nggak mau sebenarnya ya kan. Terus mereka juga jadinya kayak ke bawah sama uangnya, bukannya uangnya yang bisa mereka manage. Iya gitu, makanya kan kita bikin ada feature misalnya buat budgeting gitu ya, maksudnya biar transparan gitu, orang bisa lihat gitu ya kan. Terus ada yang bilang misalnya terus sama supaya misalnya bisa di lock juga gitu kan, jadi kalau misalnya ini benar-benar duit yang buat disampingin gitu ya kan, nah gitu-gituannya kan, maksudnya kalau pas udah jadi toolsnya narasinya nggak ada gitu. Iya. Pak, itu penting banget loh. Kepentingan itu kelemahan masyarakat kita itu kan entah itu karena aku tuh nggak percaya kalau IQ masyarakat kita itu katanya itu hanya 78 gitu ya. Beberapa poin di atas nggak tahu CMH itu loh ya. Pak Ridwan kesukaannya Pak Ridwan itu. Nah katanya tuh segitu. Nah tapi begini maksud saya, yang menyebabkan orang banyak kena trap, nggak bisa managing itu kan memang mengatur budgeting ya, ketika mereka dapat uang berapa, bikin planning, nyimpen berapa. Nah memang itu adalah kelemahan utama saya rasa dari masyarakat kita. Misalkan Pak Cipta itu fokus ke bagaimana budgeting gitu kan, bagaimana budgeting di kalangan ini gitu, misal ya, bagaimana konsep mereka tentang budgeting dan sejauh mana mereka bisa menerima bahwa aku tahu kamu tuh nggak suka managing money gitu ya, tapi however kalau kamu nggak manage money itu bisa macam-macam kan dampak yang bisa kamu terima gitu. Nah, manage money itu ndak susah kok, ndak berat. Kita bisa atur kok. Misalkan kamu sekarang dapat berapa, bahkan sesedikit uang yang kamu punya pun, kamu tetap punya kesempatan untuk bisa ngatur uangmu misalkan lah ya seperti itu. Nah, jadi menarik untuk mengetahui how mereka itu manage their budget gitu. Kemudian kita empati dengan cara mereka managing budget gitu. Nah, terus kita cari-cari cara untuk offering. Ya, pendekatan untuk komunikasinya budget. Sih. Untuk budget sendiri aja soalnya yang setelah saya baca-baca lagi itu mungkin angle-nya bisa ada macam-macam sih.
Makanya waktu dulu si IDEO itu bikin pembagiannya itu bukan berdasarkan SES gitu ya kan, tapi dia bikin kayak ada groupingnya itu based on yang tadi kayak kedekatannya pas concern-concernnya mereka sih. Jadi yang tadi Ibu bilang misalnya ada orang-orang yang mungkin di sini dia dibilangnya itu kayak surviving gitu ya kan, basically ya survivor aja gitu ya kan. Tapi ada yang misalnya go with the flow gitu ya kan, kayak tapi mereka ini sebenarnya ada ngomong juga kayak tadi itu sempat dilihat di atas tuh yang orang yang ini ya sama yang mana tuh itu sebenarnya ada hubungannya sama managing money juga gitu, kayak dia mau bisa lebih in control sama money-nya gitu kan, ada hubungannya sama budgeting gitu ya kan, cuman tujuannya beda gitu. Yang di sini misalnya tujuannya buat supaya kayak at least nggak minus gitu ya kan, di akhir bulan gitu ya kan. Sementara yang light and flow itu pengennya instead of mereka masih well off gitu ya kan, tapi berasa kayaknya kok sekarang ini arahnya mereka kurang bisa ngarahin, kayak terlalu terbawa suasana gitu ya kan. Mungkin mereka jatuhnya jadi lebih kayak impulsif gitu ya kan. Jadi misalnya ada apa dia ngikut gitu ya kan. Jadi kayak kurang bisa dia kurang bisa kayak ngarahin dirinya sendiri gitu ya kan. Kalau yang ini gitu, dua-duanya mirip ya kan, butuh bisa ini gitu managing ininya, cuman tujuan akhirnya beda gitu. Ya, berarti sebenarnya kalau saya bisa sarikan tesisnya Pak Cipta ini sesimpel kita offering budget managing untuk tipe yang misalkan survivor dan light flow. Yang lebih menantang memang light and flow ini ya, dia itu sudah punya iso aku managing money, pokoknya kalau aku mau ya aku beli lah, tapi dia sebenarnya dalam hati kan ngerasa bahwa aku tahu kok jadi nggak terkontrol ya, kok jadi impuls ya. Dia sebenarnya kan nggak suka ya dengan situasi seperti itu, tapi kalau aku disuruh belajar yang susah-susah aku juga nggak mau gitu. Nah, terus kita pengen provide something yang membuat mereka itu bisa lebih bisa manage money, tapi nanti sesederhana apa atau serumit apa, nah itu yang nanti perlu dicobakan oleh Pak Cipta gitu, bukan sih tesisnya kira-kira gitu Bu. Betul kira-kira seperti itu ditemukan itu Bu, jadinya banyak ya. Baik, berarti next step mungkin di anu aja ya Pak ya, nggak perlu cari interview lagi, tinggal mempelajari data dari mereka, terus nyobain explore beberapa sistem budgeting, terus ditanyain ke mereka gitu atau gimana? Ya, mungkin next step-nya sih sebenarnya yang saya mau lakuin itu besok sih saya mau kayak bikin workshop dulu gitu sama tim. Basically pengen coba lihat dari yang research yang kita udah punya sekarang sama yang tadi yang dari IDEO itu, apakah cuman case-nya cuma yang tadi gitu ya kan, misalnya yang light and flow sama yang survivor gitu ya kan, atau semuanya ada gitu ya. Iya, atau semua itu ternyata kita nggak tahu ya. Kita mau cek dulu gitu ya kan. Terus pengen coba nanti di compare tipe orangnya yang di persona yang ada itu sama yang tadi yang dari karena kan sebenarnya app-nya kita udah jalan gitu ya kan. Jadi kita sebenarnya udah dapat datanya juga kayak tadi kan, misalnya dari orang yang nggak pakai sama orang yang install gitu ya kan, yang nggak aktif gitu. Jadi ada problemnya di mana gitu. Terus yang tadi ide grup 1 atau grup 2-nya itu gitu ya kan. Terus pengen di cross dicek aja sih. Misalnya kita mau target grup 2 tapi misalnya mau ambil yang berarti kan kita mesti ada segmentasinya juga grup 2-nya ini, misalnya dia di yang light and flow kah, atau yang di yang gitu-gitunya sih mungkin.
Iya. Ya, baik Pak Cipta. Mungkin dicoba dulu aja ya. Nah, nanti kita cek lagi progresnya. Ya. Menarik tapi udah mulai jelas, lebih jelas lagi lah. Kayaknya apa yang harus dilakukan itu saya rasa jauh lebih jelas. Iya, betul. Oke. Siap. Terima kasih, Bu. Baik, makasih Pak Cipta. Berikutnya silakan Pak Ridwan. Siap, Ibu. Izin share. Oh iya, kata Prof. Nyoman itu selanjutnya nanti kita pakai logbook gitu ya. Nanti saya akan buatkan formnya setiap kali kita ketemu gitu. Karena saya juga lupa. Minggu lalu kita ngomongin apa sama Pak Ridwan. Baik. Ada Bu catatannya. Jadi kalau hasilnya PR dari Ibu itu Bu untuk mencari apa namanya tesis atau penelitian atau berbicara tentang fundraising itu apa sih gitu yang bisa digali lagi gitu. Apa yang mau kita tambahkan dari penelitian gitu Bu ya. Nah sebenarnya sama maaf Bu soal gara-gara Ibu ini kan cerita Ramadan tinggal 2 minggu lagi Bu. Terus dari fitur-fitur yang kita tanya kemarin di kuesioner ini itu sudah ditagih lagi sama siapa namanya sama customer sama usernya gitu. Ada yang di PM, ada yang di itu. Jadi nggak mau saya akhirnya yang dari itu Bu korban. Jadi saya selama 2 minggu akhir ini fokusnya saya itu ke development gitu, development. Iya, Dari yang awalnya cuma mock up, ini kemarin ada development, saya share sedikit developmentnya seperti ini. Iya. Jadi Pak, kok suaranya double ya? Rada. Suaranya sebentar. Kalau pas kenceng sih, kalau pas nggak kenceng nggak. Kalau gimana? Coba lagi. Malah kecil sih, lebih jelas yang tadi. Ketin. Ada Bu, halo. Nah, ini enak. Oke. Nah, kemarin dari mock up cuman berupa desain, ini saya langsung implementasikan kan ke development gitu Bu. Ya. Ini kalau kemarin itu kan seperti ini Bu ya, seperti gini gitu ya. Cuman gini. Ya. Terus dari saya riset tuh ke dari berbagai macam form, saya cek juga GoFood, GrabFood, mana sih metode mereka gitu. Jadi emang di sini tuh ada tambahan button add gitu, hanya biar mindsetnya si Mar itu dia sudah memilih si option ini tadi gitu. Satu gitu. Oh, berarti dia memilih si Mbak gitu. Cuma standar terus medium seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah kalau di kita tuh kan domba itu kan berarti kan siapa sih orang yang berkorban kan gitu Bu ya. Ya. Terus akhirnya saya ketika diklik ini saya kayak semacam ada note gitu. Dia bisa menulis di ini seperti itu. Iya, betul. Nah, ternyata lagi ngobrol sama di rumah gitu. Oh, aku mau juga nih yang standar gitu. Kita tambah gitu Bu. Ini kalau saya tambah ini udah nggak bisa nih ketika saya tambah di sini. Nah ini nanti bahkan bisa masuk seperti gitu. Bu, Caca. Nah seperti ini gitu. Oke. Nah, ini pun langsung nanti berimbas ke ke ininya seperti itu. Nah ini pun ketika di submit domba standar 120 misal. Oke, ini maaf silakan. Oh, pembayaran. Oke, misal saya pilih pembayaran, saya mau pakainya apa ya? Misal Alfamart aja deh, bisa nggak ya? Terus 2.500. Oke, iya Caca. Oke, sambil ditunggu. Tapi memang ini udah, oh iya, nah ini udah otomatis. Oke, masuk. Nah nanti akan keluar itu Bu, apa namanya kode formatnya sama nilai-nilainya berapa, 2.500. Nah terus setelah masuk sini, ini defaultnya nanti masuk ke dashboard. Sebentar Bu, masuk ke dashboard. Berarti ini bagi donaturnya ya?
Kalau ini bagi itu Bu, bagi owner. Oh, bagi owner. Oke, kalau yang tadi kita sebagai donatur, itu Iya, masuk sini iya. aja Bu. Iya. Ini sebagai owner, nanti di berarti ini apa namanya, donasi aja gitu di program kebahagiaan lo apa gitu kan. Terus nanti di sini kan kelihatan domba stand. Ya. 2 nominal apa segala macam. Nah, tapi saya juga kepikiran juga gitu Bu. Pikiran namanya gini. Ini itu kan tipe form itu kan beda-beda Bu ya. Di saya buat gitu. Jadi emang basically-nya itu ada yang untuk donation dan ada untuk cut. Itu kan donasi sama zakat itu sebenarnya tipenya sesama gitu. Maksudnya orang-orang menyumbang. Tapi kalau untuk yang tipe kurban itu mungkin nanti rencana sana saya bakal ada apa ya, ibaratnya ada menu di sini atau cuman hanya icon gitu, ada logo kambing atau logo ikonnya si sapi gitu Bu, biar ketahuan bahwa si ownernya ada nih yang apa namanya yang lagi pesen kambing atau pesen sapi. Nah, seperti itu gitu Bu. Supaya bisa dihitung berapa sapi, berapa kambing gitu kah? Ya, betul Bu. Atunya kan di dashboard mereka kan ada banyak program Bu ya. Kalau sini tuh ke atas mereka tuh bisa milih programnya mau apa aja yang dilihatin seperti itu. Walaupun sebenarnya ketika dia milih program yang ini kurban. Bu. Ini tadi Bu yang di share. Ya, biasanya kan indikator keberhasilan takmir atau apa itu yang di-share kan selalu kita berhasil mengumpulkan 6 kambing, 2 sapi. Nah, kan biasanya kayak gitu ya. Betul Bu, betul banget. Nah, terus ini saya baru sampai sih. Terus tapi rencananya saya tinggal buat untuk editornya sih Bu. Jadi gimana caranya si campaign ini mereka itu bisa dengan mudah untuk menambahkan kurban-kurban mereka seperti itu. Ini baru apa namanya mockup ini belum bisa nambah. Nah, terus saya sih masih belum sudah kepikiran juga gitu. Ceritanya kalau ini kan kambing kan satu kurban itu kan satu nama Bu ya, satu nama. Nah, sementara di khususnya saya belum cari sih hadisnya gitu. Kalau sapi sepertujuh orang bareng untuk menyumbangkan untuk bisa mendapatkan satu sapi. Satu sapi itu bisa ada 7 nama gitu. Iya. Ada 7 nama. Nah, jadi saya masih berpikir gitu gimana ceritanya orang itu ketika dia donasi nanti jatuhnya kan ketika saya klik satu itu kan artinya kan bukan satu sapi. Bukan satu sapi, betul Bu. Sepertujuh. Tapi artinya yang sepertujuhnya kayak gitu. Nah, berarti nanti saya ada sebuah sistem di mana ketika dia menekan seperberapa tadi dia bakal ketahuan itu dia ini sudah satu sapi gitu, sudah 7 orang. Gitu, ya. Betul. Kan mereka tuh punya target gitu, Mbak. Dia sudah misal 10 sapi di tempat pengumpul gitu. Nah, berapa nih yang sudah gitu yang sudah kalau dihitung lagi dari sekian berapa puluh kan nanti dalam kepala mereka kan masih hitung gitu Bu. Artinya kan masih ada space untuk saya bisa olah mudahkan mereka. Iya. Kayak gitu. Berarti itu sih yang masih kepikiran. Berarti mungkin si owner juga difasilitasi untuk entah itu blasting atau apa gitu yang 3 orang lagi supaya genap 1 sapi. Gitu kali. Enggak. Ide bagus Bu. Iya, boleh itu Bu. Menarik, nanti bisa saya. Ini sebenarnya biasanya kurang berapa sapi ya gitu. Betul sih Bu. Nah, nanti paling kalau 2 fitur utama paling fokusnya untuk yang itu sih Bu, apa ini tuh menurut saya ya tadi ini di kurban lagi di main gateway sih Bu yang belum. Dan target rencana saya sih karena nanti kita itu di bulan 23 ya kemungkinan sih ini mau nggak mau saya harus kan sih Bu untuk ibaratnya nanti biasanya seminggu sebelum itu mereka sudah ancang-ancang nih Bu udah mulai campaign kayak gitu. Tapi campaign yang standar gitu ya untuk memberikan si istilahnya Ramadan nggak berapa hari lagi gitu. Tapi ketika mereka sudah masuk Ramadan itu mereka biasa full-fullan Bu ads-nya seperti itu. Iya. Rencananya. Oke.
Nah, paling Oke, nanti rencananya menarik sambil ini. Belum ada ya Pak ya yang bikin kurban kayak gini, belum ada ya seingat saya belum, ya. belum ada. Sampai di desa juga belum ada juga, Bu. Okay. Ya, menarik banget ini duluan. Kalau sebelumnya sih kayak gini, Bu. Sebelum maksudnya mereka itu kan membuat kain kurban, mereka menggunakan form donasi aja yang standar gitu, Bu ya. Ini kebenaran ini Bu, case ini di cluster saya di Andalus di Bandung gitu. Saya tunjukin kampanyenya. Ini sapi nih ya. Ini saya edit dulu biar bisa dibuka. Ini ada 49 donasi. Ini saya buat. Ini untuk 2020 tahun lalu ya? Tahun lalu, Bu. Ini saya ubah tanggalnya biar bisa kebuka, Kak, Ibu. Iya. Bisa kebuka. Oh, wow, lumayan. Nah, ini bentuknya itu jumlah. Jadi kayak gini bentuknya. Challenge ini, challenge desain sebenarnya. Acaranya kita yang start tapi bisa. Nah, ini Bu jatuhnya. Paket kurban sepertujuh gitu, Bu. Ya. Kamu mau berapa paket gitu? 2 paket gitu ya. Nah, kayak gitu, Bu. Kalau dia 2 paket, kalau dia 7 paket berarti close bagi si owner itu untuk jadi betul. Satu sapi gitu ya. Betul. Nah, tapi ini kalau menurut saya sih kurang fleksibel ya, karena kan sebenarnya mereka tuh kan punya paket-paket kan sebenarnya, Bu. Punya apa sih? Sapi yang premium A, premium B, C, macam-macam. Tapi kalau yang kayak gini tuh nggak bisa dimaksimalin gitu. Terpaksa mereka harus membuat beberapa pen kayak gitu aja. Iya. Betul. Iya. Nah, itu sih. Iya. Saya di sana. Nih, saya maksudnya berapa ini? Misalnya sharing sedikit, Bu ya. Jadi sekitar 2018-an kan saya punya produknya Magic Powder itu, Bu. Saya ngebuat board yang memudahkan owner pengelola online itu memudahin mereka gitu ya. Nah, itu beberapa bulan kan itu ternyata kompetitor itu ngelihat dashboard saya gitu, Bu. Mereka meniru apa yang saya buat gitu. Kalau saya sih sebenarnya ada kerugian gitu, tapi kalau saya wah saya seneng gitu, Bu. Maksudnya saya bukan orang desain, bukan orang yang jadi trendsetter gitu ya. Nah, itu Bu, itu sih yang kelebihan sendiri. Iya. Nah, ini semoga ini salah satunya jadi itu juga, Bu. Kalau tesis di MMT ini mau diangkat sebagai tesis juga bisa loh, Pak, karena kan berbasis inovasi ya. Iya, betul Bu. Itu sangat bisa juga sih, Pak. Nanti kan dalam perjalanannya Pak Ridwan akan menemukan ada masalah apa gitu. Nah, itu yang nanti menarik untuk ditulis juga itu. Saya rasa kalau memang mau diangkat nggak apa-apa dengan Pak Ridwan nanti mencoba mengulik lebih dalam pengalamannya orang ketika menerapkan ini, mencoba menerapkan ini. Nah, terus kita soalnya ini belum ada ya, gimana Manto kalau enggak belum ada. Bisa Pak. Iya sih, menarik. Ini sih gabungan antara apa ya? Yo, maksudnya dia macam pengetahuan itu terus apa sekarang terus di kan kayaknya ini ada agama. Ada agama, ya toh. Ada desain, ada IT, ada nominya juga. Wah, banyak Bu. Ada ekonomi, matematika, waduh. Ya. Menarik Bu. Psikologi. Iya, betul Bu. Psikologi. Ya kebetulan karena saya suka itu Bu ya. Memang nggak tahu ya, maksudnya ketika saya ngelihat orang segala macam saya sudah paham itu orang itu kayak gimana segala macam. Dan saya lebih kalau ngobrol tuh nggak suka yang maksudnya yang standar gitu, bisa nggak suka Bu, Mas, tentang kehidupannya gimana, terus apa yang kita ketemu, wah gitu lah Bu. Nah kebanyakan kan Bu ini serius Bu ya, ketika ngobrol sama saya gitu Bu ya, itu seakan-akan tuh ini maaf Bu, ini kan kita di itu Bu ya, di startup teknologi Bu. Ini teman-teman kan masih sudah punya apa Bu ya, sudah punya startup atau bahkan yang baru mulai gitu. Ini teman-teman itu
ya mungkin kan karena udah top segala macam gitu ya. Mereka tuh ngajakin saya sebagai seleb gitu Bu. Nah tapi sayanya apa namanya masih punya perjalanan yang lain tuh, yo saya berusaha itu Bu, membaca kalau hanya sekedar sharing sih bisa kayak gitu Bu. Gitu. Terakhir juga waktu saya ketemu sama salah satu mbak gitu di Bandung, cuma sharing 1 jam gitu Bu. Ternyata banyak pengen banget sama saya, itu pengen bantuin, udahlah Mas pokoknya sama Mas. Waktu cuman ngobrol segala macam-macam. Maksudnya itu sharing. Kebetulan kan dia orang desain DB, kuliah di S2-nya di luar negeri di Amerika. Terus pulang ke sini ternyata dia itu fokusnya di bidang pengembangan itu kayak program apa? Dia ngembangin program apa ibaratnya? Pengembangan ilmu, misalnya ini Bu, anak-anak gitu balita, gimana sih di anak balita ini program yang pas untuk di umur berapa tahun segala macam gitu. Nah kebetulan saya kan nggak dapat desain thinking itu Bu, dari kuliah gitu ya, udah saya sharing aja tentang desain thinking, lah kok nyambung gitu karena saintis saya sama ini nggak IT segala macam, lah kok enak gitu. Terus ujuk-ujuknya Mas mau nggak ini. Alhamdulillah ya Mas. Ya ada dua hal yang semakin kita kasih semakin banyak itu ya, ilmu sama amal itu. Semakin kita kasih semakin banyak dapatnya. Katanya kayak gitu. Nah ya ya pokoknya kita niatnya itu kan ini ya Pak ya. Ya keren ini. Betul Ibu. Makanya saya makin jatuh cinta sama desain thinking Bu. Gitu ya. Iya, apa itu namanya? Bu. Nanti saya penasaran ini. Iya, maksudnya ya enggak, amalnya ini kembali lagi ke Iya. Iya, ini kompleks loh kalau mau dipelajari lebih dalam, karena ya itu tadi, sapi ada beberapa jenis, domba ada beberapa jenis. Belum lagi ada beberapa aliran. Nah, itu. Saya aja buat form zakat aja sampai 2 ya Pak ya Bu, sampai tipe. Ada yang sederhana, ada yang kompleks kayak gitu. Tapi jatuhnya kembali lagi mendengarkan customer kan Bu ya sudah pengen oper tak garap. Ya, menarik. Ya, Pak Ridwan. Nah, berarti ini nanti fokusnya dalam 2 minggu mau develop ini ya. Sebenarnya mau develop ini tuh nggak apa-apa, tapi kalau bisa setiap step yang Pak Ridwan lakukan itu dituliskan gitu loh. Ditulis. Oke. Harusnya begitu, karena begini, kalau nggak dituliskan maka hanya Pak Ridwan aja yang tahu kesulitannya apa, gampangnya di mana. Tapi kalau dituliskan, oh iya banyak orang yang bisa baca gitu loh. Oh iya ternyata bikin kayak gini tuh kompleks juga dan sebagainya gitu. Kalau saya dulu gini Pak, sehari itu nggak buka email, nggak buka WA, nggak buka ini bukan sehari, 1 jam atau 2 jam dalam sehari itu wes benar-benar steril, hanya untuk nulis apa aja yang dialami pada hari itu. Nggak usah peduli tanda baca, nggak peduli kalimatnya, wes nggak bisa nalar orang lain, wes nggak apa-apa, namanya snack writing itu, wes nulis sembarang sakarepmu gitu ya. Terus setelah selesai 1 jam, jam 6 sampai jam 7 baru kita baca lagi, kita sambil nambah referensinya, polishing lah gitu ya. Jadi ibarat orang ngukir itu kan kita nggak langsung yang di alon-alon, terus pokoknya terus gitu, nanti terakhir jangan polis. Berarti kayak curhat gitu pelan-pelan gitu Bu ya, dikeluarin gitu ya. Kayak apa? Kayak curhat Bu. Ini justru keluarin dulu apapun gitu yang dirasakan, yang dipikirkan. Bahkan buka Google aja nggak boleh gitu katanya. Saya dapat jangan buka Google, misalkan kita terus ingat, oh iya ya kalau di itu gimana, itu kita tuliskan di situ, nanti akan saya cek di Google gitu, terus aja nulis gitu. Kayak nggak lupa gitu. Aku dulu kayak gitu Pak. Kalau nggak gitu nggak jadi itu satu buku. Nggak jadi. Iya Bu, betul Bu. Gitu, jadi ditulis saja dulu gitu. Siap Bu. Matur sembahan Bu. Ini. Nah, sama-sama Pak Ridwan. Eman, ini saya ngelihat, wah ini kalau yang pertama bagus nih, bagus banget. Eman kalau nggak ditulis.
Siap. Saya tulis semua, Bu. Monggo Bu, buat yang lain Bu, biar ada waktu. Baik Pak Ridwan. Lanjut ya, selanjutnya Mbak Winda. Iya, siap Bu El ya. Share screen kali ya Bu ya? Apa? Ya, izin ya Bu. Nah, ini Bu yang mau saya angkat di Learning Management System Kementerian ATR BPN. Iya, jadi sebelumnya itu ditemuin sebelumnya itu proses bisnis yang ada. Saya mau ngangkat kayak bentar. Mbak Winda, itu semester berapa? Semester sama kayak Kalupita, Bu. Semester 2. Oh, berarti semester 2 ya? Iya. Oke. Betul. Sekarang lagi ngambil medpen, terus pengennya tesisnya semester depan. Oh iya, ngambil tesisnya semester depan karena iya betul. Ya. Sekarang lanjut. Ngejar ke proposal ya Bu, kalau di medpen gitu dengan Pak Jerry gitu targetnya. Oke, terus? Jadi saya bingung Bu mau ngambil topik pengajuannya tuh pengembangan website ini Bu, Learning Management System, tapi ada 2 hal yang bisa saya lihat gitu. Jadi yang pertama ada di metode pembelajarannya, terus yang kedua juga ada di websitenya ini, seperti itu. Nah, kalau di metode pembelajarannya kemarin tuh saya coba wawancara juga, dan juga ini juga udah ada dari instansi itu udah mau merencanakan ini Bu, Korpu ini kemarin baru di launching gitu kan. Nah terus sebelum merencanakan Korpu ini memang ditemukan beberapa gap-gap terhadap pembelajaran gitu. Jadi sebelumnya itu di instansi ini ya Bu ya, PPSDM ini sebelumnya kalau mau ada pelatihan itu nggak sesuai dengan kebutuhan dari pesertanya gitu. Jadi kayak udah template aja, misalnya belajar matematika, terus setiap tahun itu aja Bu, nggak ada perkembangan gitu. Nah terus karena emang kebutuhannya meningkat gitu ya Bu, terus dilihat juga kok kinerjanya itu di setiap unit kerja menurun kayak gitu dan nggak sesuai target. Nah baru kalau yang itu di bagian metode pembelajarannya Bu, itu kemarin tuh datanya itu bisa saya ambil waktu design thinking itu juga sekalian jalan gitu Bu. Jadi saya interview bersama para kalau dibilang sekretariat kepala bagian yang ada di satu instansi. Jadi tim saya tuh terjun ke beberapa instansi dan saya diterjunkan di bagian ini Bu, Direktorat Jenderal lah gitulah Bu, di Kementerian ATR untuk menangani sebuah kebutuhan dari pembelajaran apa yang dibutuhkan. Nah di situ saya dari situ saya interview gitu ya Bu, wawancara nge-zoom gitu bersama orang-orang ini gitu Bu. Terus? Nah terus dari temuan itu juga ini baru kemarin sih Bu, akhir tahun kemarin gitu, dan bersama tim saya. Jadi saya masuk ke tim media pembelajaran atau content creator dan juga tim kurikulum gitu. Nah baru sampai setelah dari hasil wawancara ditemukan, maksudnya dirangkum gitu, oh ternyata butuh ini gitu. Nah di sini saya nulis hasil temuan wawancara, kemudian juga baru sampai di sini gitu loh Bu, sampai susunan dari istilahnya mata pelajaran yang mau ditaruh di website ini gitu, di bagian micro learning ini. Kalau bagian saya di sini gitu loh Bu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua saya ngelihat juga adanya istilahnya kayak pegawai-pegawai itu yang bingung gitu, ataupun dari teman saya yang suka nginiin helpdesk itu banyak teman-teman yang para ASN itu bingung untuk ngoperasiin si website ini, LMS ini Bu. Iya. Jadi kan sekarang itu ada mata kuliah UX ya Bu ya. Nah jadi kelompok saya ngambil topik ini lagi gitu, jadi saya sambil juga ngambil data wawancara gitu. Nah di wawancara itu saya baru ngewawancarain 2 orang gitu Bu, dan ternyata rata-rata kalau ini disimpulin gitu ya, kayak emang bingung Bu, pertama-tama itu bingung gitu, ini harus kemana kayak gitu. Terus juga dia itu ada sebuah aturan gitu, kalau kita masuk ke pelatihannya gitu
harus runtut, harus ngelakuin ini gitu, dan mereka banyak yang bingung kenapa harus ngelakuin kesini, pas diklik kok aneh kayak gitu Bu, kayak gitu. Nah jadi saya bingung Bu kalau misalnya untuk tesis ini akan seperti apa dan diarahkan bagaimana gitu, karena baru sampai di sini prosesnya gitu Bu. Mbak Winda, tadi saya melihat ceritanya Mbak Winda itu ada beberapa hal yang diungkapkan. Satu tentang gap atau pembelajaran antara kebutuhan dengan yang diberikan nggak cocok gitu ya. Kemudian yang kedua tentang metode pembelajarannya, karena yang saya tangkap kalau LMS itu kan asinkronus atau bisa sinkronus juga ya? Iya, bisa. LMS itu bisa dua-duanya Bu. Oh, bisa dua-duanya ya, bisa sinkronus, bisa asinkronus. Oke. Terus begini Mbak Winda, one thing yang kita harus putuskan dulu, ini kan LMS untuk semuanya ya, pengembangan sumber daya manusia PNS Indonesia gitu tak? Iya, di bagian Kementerian ATR Bu, Agraria, Pertanahan. Aktuaria, oke. Pokoknya di bagian karena ini tergantung kita mau nyasar secara general atau mau spesifik. Kan kita mau mengkoleksi permasalahan yang terjadi dulu toh. Ada permasalahan kita mau ngopeni UX-nya kah? Betul. Atau kita mau ngopeni tentang bukan UX-nya tapi lebih ke misalkan metode pembelajaran yang paling cocok untuk mereka, rekomendasi metode pembelajaran hybrid. Nah, misalkan ya rekomendasi metode pembelajaran hybrid untuk mereka itu seperti apa sih? Jadi kalau UX kan kita berasumsi bahwa ya udah pokoknya pakai LMS ini saja gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan hybrid itu saya melihat begini, kita melihat bagaimana behaviornya orang-orang ketika mereka itu mempelajari sesuatu menggunakan LMS ini dengan 3 mode. Satu, individual, mereka belajar sendiri. Yang kedua, mereka itu belajar bareng sama temennya, nggak ada yang nge-guide gitu ya. Nggak ada yang nge-guide. Artinya kita berdua berhadapan dengan satu My ITS Classroom lah, kalau My ITS Classroom kayak gitu. Terus yuk ngerjakan bareng yuk, terus kita diskusi bertiga berempat, tapi nggak ada dosennya. Nah, terus mode ketiga misalkan yang ada dosennya, entah itu sinkronus, entah itu asinkronus. Bahkan kalau ditambahkan lagi yang modenya itu offline misalkan ya, atau hybrid lah, offline online. Karena kita kan masih harus bertanya dulu Mbak Winda. Apa sih arti sebuah LMS itu bagi tiap-tiap pegawai ini gitu? Bagaimana tanggapan mereka? Bagaimana mereka bersikap terhadap LMS ini? Mereka itu kan harapannya Mbak Winda itu nggak usah disuruh, dia itu benar-benar menemukan semua masalah dia. Kalau bisa setiap hari dia itu pengen buka LMS seperti dia pengen buka TikTok gitu kan. Maksudnya ekstrimnya gitu kan. Nah, bagaimana supaya LMS ini menjadi sesuatu yang mereka pengen buka lagi, menjadi tempat bertanya kan kayak gitu ya. Iya Bu. Sehingga kita Mbak Winda nanti bisa lihat tesis tentang IFN ya Mbak, belum kita tahu itu pasti. Tesis IFN, Indonesian Footwear Network, yang itu tesisnya Budian dan Pak Reno ya. Nah, yang itu awalnya ada 18.000
pebisnis di bidang footwear, tapi hanya 80-an yang menggunakan atau yang jadi member gitu. Ada apa itu? Nah kan kayak gitu ya, itu dipelajari dulu apa yang menyebabkan mereka itu nggak mau gitu. Nah saya rasa kita juga bisa mulai dari situ Mbak Winda. Kita pengen tahu bagaimana mereka bersikap terhadap LMS. Biasanya udah bikin UJM-nya belum Mbak Winda? User Journey Mapping-nya? Udah ya? Untuk yang metode belum sih Bu. Untuk kemarin yang waktu design thinking itu dibuat metode ini penggalian pembelajaran aja gitu Bu. Udah waktu di kelas udah Bu. Kalau saya tanya ini yang paling modul yang paling sering diakses apa? Yang paling urgent atau paling kan itu ada kurikulum tuh, ya kan? Iya. Kemudian di antara kurikulum yang ada itu pilih aja salah satunya mungkin gimana atau apa? Kurikulum yang kemarin itu ya Bu ya, yang ini yang ditemukan diambil salah satu. Kalau ada apakah itu apakah mau membuat satu modul baru, tapi aku nggak sarankan, ini kan kita masih koleksi ide ya. Iya. Apakah mau mengangkat modul yang sudah ada sebelumnya sebagai titik berangkat untuk kita pelajari apa yang bisa diperbaiki dari situ, gitu. Ya, Bu. Nah, coba lihat yang LMS sebelumnya itu ngangkat apa saja. Saya bisa tanya nggak yang paling populer dan yang paling nggak populer itu yang mana? Kalau yang itu. Coba. Nah, ini. Atau semuanya harus dipelajari. Atau yang paling favorit. Nah, yang paling nggak favorit itu yang kayak gimana? Ada tren yang bisa kita baca nggak? Kalau untuk yang sekarang jadi ada pelatihan yang emang harus banget gitu Bu. Misalnya pejabat tertentu harus masuk ini, misalnya nih Bu ada pelatihan kepemimpinan. Nah berarti pejabat tertentu itu udah ada daftarnya gitu. Terus juga tapi kalau ada yang umum, nah yang umum ini saya belum tahu ya Bu ya. Yang umum nih yang di bawah ini gitu, kayak misalnya pelatihan budaya kerja dan budaya inovasi. Menurut saya ini masih bisa lah untuk nggak harus ada orang-orang tertentu, syarat tertentu yang bisa ngikut pelatihan ini gitu Bu. Terus kalau yang bawahnya lagi itu apa? Ini kayaknya hampir sama Bu. Ya? Oke, umum ya. Umum Bu, untuk PNS kayaknya Bu. Karena begini, kalau bikin tesis itu yang kita tanyakan urgensi ya Mbak. Yeah. Urgensinya gitu ya, yang mana yang paling urgent, mana yang kira-kira everybody knows ada masalah di situ gitu loh Mbak Winda. Nah, Mbak Winda tadi ngelihat ada banyak sih masalah, tapi katakan ya untuk pelatihan manajerial sosial kultural ini ketika apa yang KPI Mbak Winda ada KPI kan untuk LMS ini. KPI dari penggunaan LMS ini apa sih? Saya belum ke arah situ Bu. Yang terkait dengan itu artinya misalkan apa sih indikator keberhasilan? Ya kita ada di era digital. Everybody harus mengadopsi digitalisasi pembelajaran. Tapi seolah-olah itu taken for granted. Ya kita harus belajar dengan modul seperti ini. Bukan karena kita butuh, tetapi memang ya top down disuruh kayak gitu kan. Nah, tapi kita pengen tahu apa yang menyebabkan ada hal-hal yang belum berjalan dengan baik. Gitu. Itu kemarin sempat dirapatin biasanya gitu dengan tim gitu. Jadi
mungkin KPI-nya bukan mungkin sih Bu, saya belum lihat dokumennya banget gitu Bu, tapi kalau untuk berdasarkan itu menilai pelatihan ini tuh sebenarnya efektif atau tidak gitu. Nah contoh misalnya nih ada pelatihan untuk melayani di bagian loket gitu ya Bu. Nah sebelumnya itu jadi misal pelatihan administrasi gitu, awalnya orang itu kayak setiap kantor unit itu kok beda-beda gitu Bu, melayaninya gitu, yang misalnya satu pakai form A, yang satu pakai form B gitu kan, itu kan ada, jadi masyarakat tuh kadang bingung, kadang ke kantor A kok pakai yang ini, kadang ke kantor B kok pakai yang ini gitu. Nah akhirnya di situ ditemukan kayak template-nya berbeda gitu. Nah harusnya tuh nggak pakai form yang ini. Nah dari situ diadakan misalnya berarti butuh pelatihan dasar-dasar pertanahan kayak gitu, ada di situ ada form-formnya. Nah ketika ada pelatihan itu nanti di situ ada sebuah pretest sebelum masuk pelatihan, nah bisa menilai. Nah terus nanti ikut pelatihan, terus ada post test. Nah habis itu dari post test itu bisa dilihat itu secara misalnya dilihat ya Bu ya, ada nilai minimumnya misalnya 70,1 kalau di sini tuh. Nah kalau misalnya itu udah bagus, nah nanti kan dia bisa kerja lagi gitu ya Bu secara umum gitu. Nah terus nanti bisa dilihat dari ini Bu, dari si kepala unitnya gitu, melihat ini udah sesuai belum gitu dengan target-target dari situ gitu. Nah itu belum di apa ya, kalau di instansi ini namanya evaluasi penyelenggaraan pelatihan, itu belum sampai situ Bu evaluasinya seperti itu. Jadi melihatnya tuh apakah sudah dari permasalahan itu pelatihan ini berdampak tidak dengan para pegawai kayak gitu Bu. Itu salah satu. Kalau misalkan diambil salah satunya aja, kira-kira yang paling urgent. Misalkan kita ambil case study gitu loh. Iya. Itu case study yang mana yang bisa kita angkat? Yang mana ya Bu ya? Kalau ke atas yang tentang ATR-nya gitu, tentang agrarianya, yang mana? Kayaknya misalkan yang dasar-dasar itu loh. Nah itu iya, ya kali ya. Ini yang paling urgent sih Bu kayaknya Bu. Yang paling urgent misalkan ya, karena kan kita berharap kalau misalkan Jasa Indonesia punya yang sama gitu ya. Iya. Ya mungkin ini aja kali Mbak yang kita angkat sebenarnya gimana sih cara, maksud saya gini, ini kita ambil sebagai pilot study karena kalau ini berhasil maka yang lain-lainnya itu bisa kita terapkan dengan cara yang mungkin sama dengan sedikit modifikasi gitu. Karena kan memang Mbak Winda kan yang di agraria ya. Iya. Saya rasa ini Mbak tolong dipelajari sampai yang tentang pelatihan dasar pertanahan tadi kan sudah disampaikan secara menarik bahwa apa itu namanya salah form dan sebagainya. Terus Mbak Winda bisa tanya ke orang-orang yang sudah pernah ngambil pelatihan ini. Yeah. Ya, terus dia dapat nilai berapa, terus dia dapat nilai berapa, terus dia apa yang di antara fitur-fitur yang sudah ditawarkan yang kita lihat lagi bersama-sama gitu ya, modul tersebut dari awal sampai akhir, mana di antara bagian ini yang paling nggak ngerti, paling nggak suka, mana di antara oh ya nggak apa-apa Pak Ridwan, sami-sami, mana di antara modul tersebut yang mereka relatif suka gitu. Nah kita pengen tahu which one work well, which one not work at all. Nah, kayak gitu. Terus ekspektasi dari modul ini sebenarnya supaya orang bisa apa saja. Apakah kan berarti Mbak Winda perlu, ya namanya juga pembelajaran, kita harus mempelajari teori yang terkait dengan pembelajaran. Termasuk yang pernah disampaikan Pak Agus Windarto. Kenal Pak Agus Windarto nggak ya? Nggak kenal ya? Nggak pernah ngisi ya. Teori yang itu loh,
pyramid of learning. Jadi kalau orang cuma baca, kita itu mau ngasih tahu apa, kan ada kognitif, ada afektif gitu kan. Iya, Bu. Itu kita itu pengen orang ngerti toh, apa sampai orang ngerti dan bisa bersikap. Nah kan setiap muatan materi atau sampai orang bisa create, nah kan kayak gitu ya, apa dikasih case study. Nah persis kayak Mbak Lupita tadi, Mbak Winda itu harus mengeksplor 3 hal. Yang pertama adalah kondisi saat ini, yang kedua adalah teori terkait. Kalau teori terkait itu berarti teori terkait pembelajaran. Pembelajaran yang efektif itu yang kayak gimana sih? Nah, saya yakin ada banyak penelitian sebelumnya yang sudah pernah membahas tentang online learning yang berhasil, ya. Pembelajaran melalui online yang berhasil untuk adult. Karena ini untuk adult ya, bukan pembelajaran untuk anak sekolah. Iya, pedagogi gitu ya Bu namanya. Pedagogi ya, dan itu untuk adult ya. Nah, karena kalau misalkan hanya kognitif saja lewat LMS sekalipun, itu kita kan harus kasih jeda ya. Kita udah kasih banyak pertanyaan, kan harus variatif ya kalau nggak salah Mbak Winda ya. Kita ngasih bacaan, dikasih pertanyaan multiple choice. Terus habis itu next kita kasih video. Kita kasih multiple choice. Kemudian next kita kasih forum diskusi. Next kan harus variatif gitu ya. Iya. Variatif kayak gitu. Nah, dari masing-masing itu, kalau di Coursera atau Interaction Design Foundation dan lain, itu kan memang orang belajar sendiri-sendiri. Iya, Bu. Ya Mbak Winda ya. Iya, nah, Bu. tapi kan ini nggak sepenuhnya orang belajar sendiri-sendiri di rumah, bukan part-timer. Memang mereka pekerjaannya di situ. Iya. Kalau saya melihatnya, ini tapi cuman asumsi ya. Cuman dugaan awal saja ya. Kita itu harusnya menyediakan suatu sistem hybrid gitu. Ada kombinasi antara online dan apa itu namanya offline-nya gitu. Yang itu juga harus diatur. Jadi bagaimana kita harus bersikap terhadap sebuah LMS yang online itu di ranah offline gitu loh. Barengan itu bagaimana mereka biasanya bekerja gitu. LMS, nah ini baru ada, jadi salah satu programnya tuh ada kayak diklat gitu Bu. Nah sebenarnya ada yang berjalan, lagi sekarang ada yang bulan ini tuh lagi ada yang baru mau berjalan gitu Bu di pelatihan itu hybrid. Jadi ada online-nya, jadi sebelum orang buat masuk kelas beneran dia tuh belajar dikasih waktu 3 hari. Nah habis itu nanti bertemu di suatu tempat, habis itu di situ ada pematerinya. Nah habis itu ujian bareng gitu Bu. Nah habis itu ada evaluasi penyelenggaraan. Itu yang dimaksud hybrid gitu ya Bu ya berarti ya? Nanti kita, ini cuman ideasi aja. Nantinya mungkin nggak sesimpel itu kita melihat proses hybrid yang harusnya dilakukan. Jadi Mbak Winda nanti bisa memberikan strategi rekomendasi pembelajaran LMS untuk ini gitu. Karena kan nggak semudah itu. Kenapa aku bilang nggak semudah itu? Kita kan berasumsi orang itu pasti ngerti, kan udah tak tahu nih, detail nih, ada tulisannya, silakan pencet tombol. Kadang orang nggak mau loh pencet tombol. Iya bener Bu. Nah kan kayak gitu kan. Iya Bu. Padahal udah jelas mereka lebih suka bilang aku gagal ini, aku nggak bisa. Padahal jelas-jelas di situ silakan pencet ini next, nanti Anda akan ini, kadang nggak mau gitu. Nah kan kita jadi harus tahu sejauh mana orang itu
di guide sama enggak. Kalau aku sendiri Mbak Winda pernah belajar yang undang-undang jasa, kan aku dulu pernah jadi PPK juga ya. Nah, undang-undang pengadaan barang dan jasa. Nah, aku udah familiar dengan My ITS Classroom. Setiap hari kerjaanku di komputer. Mestinya kan aku orang yang gampang dong belajar dengan LMS. Itu pun aku juga not that happy gitu loh, belajar dengan sistem yang sifatnya itu kognitif dan multitafsir, yang itu kegalauan dan pertanyaan curiosity itu tak telan sendiri aja. Habis itu ada pertemuan 1 hari dengan narasumber yang didatangkan dari kota lain sehari gitu ya. Jadi kita itu sudah disuruh belajar 5 hari. Asinkronus, buka apa itu namanya ya, kayak inilah LMS. Terus ada 1 hari yang kita diundang, dia mengulang modul itu dari awal sampai akhir dalam bentuk cerita. Terus kita dikasih tes gitu. Jadi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus besoknya kita tes. Kayak gitu modelnya. Oh iya, hampir sama. Iya, Bu. Ya, terus habis itu apakah kita ngerti? Ya enggak, ya tetap frustasi, kita struggling karena sebenarnya kita itu enggak harus belajar semuanya gitu ya. Katakan undang-undang dasar dari awal sampai akhir itu semuanya itu enggak harus gitu loh. Kesalahan kita selama ini ngajar itu adalah menganggap kayak orang itu harus tahu semuanya dari awal sampai akhir. Kayak kalau Mbak Winda mau ini terms and condition, kalau kita mau download aplikasi, kan itu ada banyak tulisan terus kalau kita nggak centang syarat dan ketentuan kan kita nggak bisa download ya. Iya, betul, Bu. Itu dibaca nggak? Enggak, dilewatin doang. Nah, sebenarnya kita juga kayak gitu, semakin banyak informasi yang masuk, semakin orang itu malas baca. Nggak pengen baca, apalagi kalau too much, kalau overwhelm gitu loh. Jadi kita itu benar-benar harus tahu mana informasi yang paling pokok gitu. Ibarat kita itu benar-benar kayak food processor gitu loh. Kita tahu informasi apa yang paling pokok, kemudian dengan informasi-informasi yang paling penting itu bagaimana kita membuka curiosity orang supaya tahu lebih jauh sendiri gitu. Dengan hatinya gitu, kita kasih case gitu. Jadi misalkan makanya case tadi itu sangat disarankan ya. Misalkan instead of ngasih tahu saudara-saudara hari ini kita belajar ini ya, dia ngomong, besar kemungkinan orang lupa. Nah, itu ada di ilmu pedagogi, nanti Mbak Winda lihat ya. Nah, tetapi kalau kita ngasih dengan kasus, Bapak Ibu, ini loh, di tempat A itu ada kasus agraria kayak gini-gini, menurut Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Wah, harusnya ini. Orang kan jadi mikir, orang jadi engage karena itu berhubungan dengan emosi. Nah, disitulah baru masuk pengetahuan tentang form. Oh, kalau begitu harus ada standarisasi form ya. Nah, masuklah pengetahuan tentang form. Habis itu masuklah pengetahuan tentang yang lain-lain gitu ya. Artinya skenario itu enggak semudah itu disusun berdasarkan orang itu harus tahu semua. Kita harus dengan besar hati melihat apa sih yang paling pokok orang itu harus tahu. Sementara yang lain itu open book aja nggak apa-apa gitu. Tapi ada konsep-konsep yang itu harus refleks, orang itu tahu ini boleh nggak boleh. Nah, karena kita ya kayak belajar sejarah lah. Kalau menurut saya ya, anak kecil nggak apal kapan perang Pangeran Diponegoro terjadi tuh nggak apa-apa gitu loh. Ngapain mereka harus ngapalin itu, nama panjangnya Pangeran Diponegoro apa, nggak apa-apa. Iya, betul. Gitu. Dia lahir di Bukit Menoren, nggak harus. Yang mereka harus tahu adalah emang kenapa sih kok Pangeran Diponegoro sebel banget sama Belanda? Tahu mereka. Nah, dengan mereka tahu itu,
Kemudian kamu tahu nggak bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya anak bangsawan, terus dia kemudian mau tinggal di hutan kayak gini-gini. Nah, akhirnya kan curious sendiri kan, pengen tahu sendiri. Wah ini sekian, dia itu perang yang bener-bener ngabis-ngabisin duitnya VOC sampai dia itu bangkrut. Lah kayak gitu loh Mbak Winda, artinya kita itu harus menumbuhkan emosinya dulu. Nah, sejauh mana LMS bisa berperan untuk hal itu gitu. Nah, artinya mungkin ada fitur yang sifatnya case study, discuss, baru masuk ke hal-hal yang multiple choice. Nggak tahu, ini kan ideasi Mbak Winda. Jadi don't worry kalau kita nggak tahu caranya, karena itu memang akan kita cari nanti. Kita harus tahu dulu kerutan permasalahan yang terjadi dari sisi pedagogi, dari sisi banyaknya pengetahuan yang harus dipelajari, tapi kita harus membuat kategorisasi prioritas dan sebagainya. Oke, Bu. Seperti itu menurut saya. Berarti kalau saya ambil arahan kesimpulan dari arahan Ibu, berarti saya cari tahu dulu nih Bu, ngambil study case misalnya pelatihan dasar pertahanan dan tata ruang, terus dicari pelatihan sebelumnya itu gimana gitu ya Bu, istilahnya kesan pengaruh atau tidaknya gitu ya Bu ya. Ada teknik yang coba Mbak Winda nanti googling ya. Iya, Bu. Ada teknik yang namanya feedback capture grid. Feedback capture grid. Nah ini ya Mbak ya. Nah ini sebenarnya sederhana. Orang yang sudah pernah melakukan sesuatu itu kita tes dengan 4 hal. 1, kita tanya hal apa yang paling Anda sukai dari modul ini. Kedua, kita tanya apa hal yang tidak Anda sukai dari modul ini. Kemudian kita nyoba apa hal-hal yang masih Anda tanyakan. Kemudian apakah ada hal-hal yang Anda kira-kira punya ide apa gitu. Tetapi untuk nanya itu kita perlu menstimulasi dengan meminta mereka storytelling dari awal mereka buka sampai terakhir, sampai ujian. Itu kalau bisa kita drive pertanyaan-pertanyaannya itu belajar dewek kah, sama temen kah, ngerpek apa enggak. Nah itu kalau bisa kita nanyanya itu jangan yang seolah-olah Mbak Winda itu atasan atau guru atau pengawas gitu. Kita itu seolah-olah teman supaya dia mau ngaku kalau dia ngerpek gitu. Karena kalau orang ngerpek, orang nyontek, itu berarti ada sesuatu yang harus kita provide gitu, yang itu beyond kemampuan mereka, sampai mereka itu harus ngerepek gitu. Mereka ngerepek itu karena apa? Nah kan kita juga perlu tahu ya, kayak gitu. Nah pokoknya everything yang kaitannya dengan itu kita perlu tahu. Kalau bisa draft interview itu juga bisa di-share dulu, supaya nanti ketika nanya kita confirm bahwa pertanyaan itu biasanya kalau wawancara itu bisa sejam Mbak Winda. Iya. Nah itu jadi per orang ya. Nah jadi mungkin kita bikin draft interview dulu, meanwhile coba dikoleksi dulu sependek yang kita tahu. Dikoleksi dulu permasalahan yang terjadi apa. Nah, sambil nanti kita elaborasi sambil jalan, baru kita buat draft interviewnya, baru nanti kita tanya orang-orang itu satu persatu kayak gitu. Sekarang dikoleksi dulu aja yang Mbak Winda tahu. Asumsi kita gitu ya Bu ya? Ya, tanya kiri kanan secara informally interview, baru nanti interview formalnya sambil kita nanti bikin draft pertanyaannya gitu. Oke Bu, paham. Siap. Ya, kayak gitu ya. Baik, kalau begitu 2 minggu lagi kita bertemunya 2 mingguan ya Mbak Winda dan Mbak Lupita nanti.
karena saya harus berbagi waktu sama teman-teman yang S3 gitu. Nah, 2 minggu lagi minta tolong nanti diingatkan gitu ya progresnya sampai mana dan harus apa gitu. Nah, kalau enggak saya sendiri juga lupa gitu. Ya baik. Kalau apa ada pertanyaan lagi, Mbak Lupita? Bu, untuk jamnya itu berarti jam segini atau malam gitu, Bu? Sebenarnya saya suka jam segini. Kalau malam itu biasanya karena mungkin banyak ya. Kalau pas banyak gitu bisa sampai malam. Baik, Bu. Itu nanti ada jadwalnya atau kayak tadi lagi, Bu? Nanti tak tawarkan aja. Kayak misalkan jam 3 sampai setengah 4 siapa, jam setengah 4 sampai jam 4 siapa. Nanti ngisi sendiri sesuai dengan waktunya gitu. Baik, Bu. Oh, ya, Bu. Ini sih tadi kan kayaknya dibahas pedagogi ya, Bu. Pedagogi sepertinya itu untuk pembelajaran anak-anak. Sepertinya kalau pedagogi untuk anak-anaknya ada dewasa itu andragogi, Bu. Andragogi, ya betul. Karena pediatrik itu dokter spesialis anak ya, benar-benar. Ya. Nah, jadi memang ya berarti untuk pembelajaran orang dewasa lah pokoknya ya, ngajari orang dewasa itu kayak gimana gitu. Terkait dengan suatu ilmu yang sangat spesifik, bukan tentang sikap, motivasi gitu, bukan, tapi tentang satu hal yang sangat spesifik. Nah itu ngajarinya kayak gimana gitu. Oh iya, Bu, saya mau tanya Bu, terkait yang di SITD itu berarti gimana ya Bu, untuk teknisnya apa nanti aja gitu Bu? Kalau nggak salah untuk submit itu harus pakai proposal nggak sih? Oh, kurang tahu sih. Ya, harus pakai proposal setauku ya. Jadi nanti coba disusun dulu proposalnya pelan-pelan. Caranya kayak yang saya tadi bilang sama Pak Ridwan, tulis saja apa yang ada di pikiran sehari 1 jam gitu. Nggak boleh diganggu dan segala macem gitu ya. Nah, dan jangan terdistraksi buka WhatsApp, buka email, buka apa itu, buka Google pun jangan gitu ya. 1 jam aja. Kalau pengen buka Google dan yang lain-lainnya nanti setelah 1 jam itu. Karena kalau saya sih dalam 15 menit 1 halaman. Maksudnya nulis curhat apa aja gitu loh. Yang kita omongin tadi itu sebelum lupa kita tulis aja. Nah, nantinya baru kita atur susunannya, di copy paste. Nah, everything kayak gitu biasanya. Jadi saran saya mungkin coba kita membuat proposalnya dulu. Baik, Bu. Untuk form yang T3 berarti nanti ya, Bu? T3, T2 bukan? T3 Bu. T2 apa? T3 ya? Oh, oke. Pengajuan bimbingan. Oh iya. Ya, karena seingat saya itu proposal saya setuju baru tanda tangan itu gitu. Tapi kemarin ya aku juga mikir langsung tak tanda tangan aja. Gitu. Harusnya proposal dulu kan. Oh, baik. Berarti ini kami nyusun proposal dulu saja ya. Nanti ya. Karena judulnya kan juga kita masih belum ketemu fixnya gimana gitu ya. Iya, Bu. Ya. Baik, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya asistensinya ya. Ya, makasih. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.